Dan ketika mereka merasa diri bahwa mereka pasti masuk surga karena mereka adalah anak Abraham, apa kata Yohanes? Hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Hasilkan buah. Diri kita, hidup kita ini pohon. Dan sebagai pohon harus menghasilkan buah. Dan bukan sekedar buah, tapi buah yang baik. Ketika Yohanes melihat di depan matanya ini ada orang Farisi, ada kaum Saduki, ini orang elit, orang besar, pemuka dalam hidup keagamaan orang Yahudi. Dan di dalam diri mereka dia menemukan banyak hal yang tidak pantas. Ada yang bersikap sombong, arogan. Ada yang bahkan merasa, sudah pasti masuk surga karena kita ini adalah keturunan Abraham. Ada mentalitas yang tidak sehat seperti itu. Maka kita dengar apa yang Yohanes katakan kepada mereka. Hai kamu keturunan ular beludak. Coba bayangkan saudara-saudari. Orang besar, orang terpandang, disebut kamu keturunan ular beludak. Sangat tajam, menohok. Itulah salah satu ciri seorang nabi yang sejati, tidak ragu untuk menegur bahkan dengan kata-kata keras tajam, dan pasti yang mendengar itu menjadi merah mukanya, telinganya merah seperti kepiting rebus. Dan ketika mereka merasa diri bahwa mereka pasti masuk surga karena mereka adalah anak Abraham, apa kata Yohanes? Hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Hasilkan buah. Diri kita, hidup kita ini pohon. Dan sebagai pohon harus menghasilkan buah. Dan bukan sekedar buah, tapi buah yang baik. Bukan buah yang kecup, yang asam, buah yang busuk, yang tidak laku. Dia katakan hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa karena kamu adalah anak Abraham, kamu akan masuk surga. Karena Allah bahkan dapat menjadikan batu-batu yang ada di hadapanmu ini sebagai anak-anak Abraham. Jadi sebuah teguran yang keras, yang pasti bukan merupakan ekspresi kebencian. Bukan karena Yohanes ini punya masalah dengan mereka dan ini ada kesempatan untuk menghantam mereka. Tidak. Yohanes murni tulus mengatakan ini demi kebaikan, demi fungsi dan perannya sebagai yang mempersiapkan datangnya Sang Mesias. Sebagai perintis yang harus menyingkirkan segala semak duri, bebatuan, supaya tidak menjadi hambatan, halangan bagi Sang Mesias. Ibu dan bapak, saudara dan saudari, Yohanes juga dalam rangka itu menunjukkan keteladanan yang luar biasa. Dia tahu diri. Yohanes ketika dia tampil, jangan lupa dia ini orang besar. Dia ini punya banyak pengikut. Banyak orang bersimpati dengan dia. Banyak orang mendengarkan dia. Tapi dia tidak menjadi kacang lupa kulit. Dia tahu siapa dirinya. Di atas langit masih ada langit, kata pepatah. Sebesar-besarnya saya, masih ada yang jauh lebih besar. Dan itu Yohanes Pembaptis katakan dengan terus terang. Aku membaptis kamu dengan air.
Boleh disisipkan kata hanya di situ, hanya dengan air. Tapi dia yang akan datang akan membaptis kamu bukan hanya dengan air, tapi dengan roh dan dengan api. Roh Kudus dan api yang membakar semangat iman itu sendiri. Dia begitu besar, jauh lebih besar daripada aku, sehingga membungkuk dan membuka tali kasutnya pun Yohanes akui, aku tidak layak. Kerendahan hati yang sangat luar biasa ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis. Ibu bapak, saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita kembali pada apa yang menjadi ajakan. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kita bertobat dengan memperhatikan kata-kata Yohanes Pembaptis. Tegurannya kepada pemuka-pemuka, nasihatnya kepada orang banyak supaya mengaku dosa, yang belum dibaptis, dibaptis. Dalam rangka pertobatan itu juga kita belajar dari figur Yohanes Pemandi. Dia tahu diri, dia rendah hati, dia sungguh menjunjung tinggi kebesaran, kehormatan, kemuliaan Sang Mesias. Itulah Yesus. Ini menjadi sebuah teladan bagi kita dalam rangka menata sikap, kelakuan dalam kerangka besar seruan pertobatan.